Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini saya ingin menghadirkan sebuah informasi singkat nih ya. Sore ini Monster Energy Yamaha MotoGP nih ya, menghadirkan statement baru di mana mereka akan menangguhkan atau tidak akan menurunkan pembalap mereka Maverick Viñales di Grand Prix Austria 2 gitu ya, yang akan dilakukan akhir pekan ini. Dan Yamaha juga sedikit menghadirkan alasan kenapa mereka tidak menurunkan Maverick Viñales. Ini lebih dikarenakan oleh temuan mereka di akhir Grand Prix Styria atau di Austria 1 kemarin, di mana menurut Yamaha MotoGP, Maverick Viñales itu melakukan pengoperasian sepeda motor Yamaha M1 di luar kebiasaan atau boleh dibilang tidak umum cara pengoperasiannya. Dan Yamaha bilang keputusan ini juga diperkuat oleh data-data serta bukti-bukti yang mereka dapatkan tentunya dari beberapa data telemetri yang pastinya bisa dilihat gitu ya. Nah, ini yang menarik. Memang selama ini boleh dibilang setelah Maverick Viñales itu menyatakan bahwa dia akan mengundurkan diri dari tim Yamaha Factory di akhir musim 2021, perbincangan antara Maverick Viñales itu selalu, kalau misalkan dalam media debrief antara kami para jurnalis MotoGP dengan mereka gitu ya, dengan para pembalap dengan Maverick Viñales di Zoom itu, Maverick Viñales itu cukup berani itu ya mengungkapkan bahwa selama ini chemistry antara dia dengan timnya itu memang tidak berjalan dengan maksimal selama ini gitu lah. Boleh dibilang kalau didengar sih memang agak-agak kurang enak gitu ya teman. Memang mungkin attitude-nya orang Eropa tuh biasa begitu gitu ya, belak-belakan seperti itu. Cuman mungkin bagi saya sendiri sebagai orang Asia, sebagai orang Timur, ini agak sedikit nggak enak gitu. Mungkin pakai nya tinggi banget gitu ya bagi orang Asia gitu untuk mendengarkan percakapan seperti apa yang Maverick Viñales omongin gitu ketika dalam media debrief. Dan terakhir juga di akhir MotoGP Styria kemarin itu ada informasi tambahan di mana tim World Supersport 300 yang dibangun oleh Maverick Viñales Racing Team di World Supersport 300 itu mengumumkan mereka tidak akan melanjutkan balapan karena mereka memutuskan secara sepihak kerjasama dengan Yamaha, di mana Yamaha memberikan support pada tim tersebut dengan menghadirkan Yamaha YZF-R3. Nah, jadi memang setelah Maverick Viñales menyatakan bahwa dia tuh mengundurkan diri dari Yamaha di akhir musim 2021 itu atmosfernya itu sekian panas teman-teman sekalian. Nah, gitu loh. Dan teman-teman sekalian pasti masih kepo ya mengenai pernyataan dari Yamaha sendiri yang mengatakan bahwa Maverick Viñales melakukan pengoperasian yang tidak umum terhadap Yamaha M1. Dan ini juga memang menurut saya ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Grand Prix Styria yang lalu gitu ya, di mana Maverick Viñales seperti kita ketahui pada restart race setelah insiden antara Dani Pedrosa dengan Lorenzo Savadori di turn 3 itu, Maverick Viñales itu kan kelihatan stall itu kayak motornya mogok dan Maverick Viñales harus start dari pit lane pada saat restart race gitu ya. Dan di akhir balapan atau post race interview, Maverick Viñales menjelaskan bahwa setelah balapan itu dinyatakan restart gitu ya, restart atau diulang kembali setelah insiden antara Pedrosa dengan Savadori, Maverick bilang bahwa timnya gitu ya, pedok pit box timnya itu mengganti segala hal, baik itu gearbox koplingnya, terus habis itu bannya, dan dia bilang segalanya itu diganti gitu loh di motornya, sehingga dia tidak merasakan respon kopling yang pas gitu ya pada saat restart race, sehingga pas koplingnya dibuka motornya langsung stall kayak gitu yang Maverick Viñales bilang pada saat itu. Dan ini pula menurut Maverick Viñales sendiri, dia mengatakan bahwa sepanjang balapan gitu ya, itu di dashboard message-nya itu selalu berkedip tulisan pit lane gitu loh, pit lane. Dia sendiri bingung gitu ya, kenapa dia harus masuk pit lane, apakah ini ride through penalty atau kayak gimana gitu ya kalau suruhan dari pit lane tersebut. Sementara beberapa pesan-pesan box atau dashboard sendiri yang sebenarnya harusnya masuk ke dia, kayak misalkan perintah untuk melakukan long lap penalty, itu nggak ada teman-teman sekalian. Dan bahkan
warning track limit pun tidak ada dalam dashboard Maverick Vinales. Itu menurut pengakuan Maverick Vinales sendiri. Yang ada hanya pit lane, mid lane. Jadi sepertinya semacam kayak ada bug elektronik di bagian dashboard dari Yamaha M1 yang dipakai oleh Maverick Vinales pada restart race di Styrian GP kemarin. Dan oleh sebab itu mungkin karena kekesalan Maverick Vinales akan jalannya race gitu ya, dia akhirnya dilaporkan oleh fotografer yang ada di pinggir track gitu ya, bahwa Maverick Vinales pada final lap itu ngeblayer-blayer gas gitu ya, di final lap yang dia lakukan, memblayer-blayer gas sampai menyentuh dari limiter dari RPM Yamaha M1-nya. Dan mungkin inilah yang disebut atau yang diinfokan oleh Yamaha Racing sebagai perilaku pengoperasional sepeda motor Yamaha M1 yang di luar kebiasaan umum gitu, yang dibuktikan oleh data yang dihadirkan oleh motor tersebut, yaitu teman-teman sekalian. Dan menurut Yamaha bahwa di Grand Prix Austria 2 nanti Maverick Vinales yang tidak akan turun di pit boxnya Monster Energy Yamaha MotoGP Team itu tidak akan digantikan. Jadi boleh dibilang Monster Energy Yamaha MotoGP atau Yamaha Factory Team itu hanya akan turun dengan satu pembalap, yaitu Fabio Quartararo. Nah, Yamaha bilang mereka akan terus mengevaluasi nih ya kejadian ini untuk menentukan masa depan dari Maverick Vinales sendiri pasca Grand Prix Austria 2 ini ya, di akhir pekan ini. Dan ini cukup hot teman-teman sekalian. Pertanyaannya, apakah bisa Maverick Vinales misal gitu ya terbukti bersalah atau kayak gimana, atau memang udah tidak bisa lagi dipertahankan untuk bersama Yamaha at least sampai akhir musim? Apakah Maverick Vinales bisa diberhentikan secara boleh dibilang di tengah musim seperti ini? Jawabannya ya tetap bisa aja sih. Beberapa kejadian hubungan antara pembalap dengan pabrikan yang berhenti di tengah jalan itu memang banyak terjadi dan bisa aja terjadi. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Kita lihat eskalasi dari informasi ini, eskalasi dari kisah ini. Lalu kalau misalkan diganti, siapa yang ganti gitu ya? Kalau di Austria GP slot prioritas yang bisa menggantikan Maverick Vinales sebenarnya adalah Cal Crutchlow, udah pasti, karena Cal Crutchlow adalah test rider official dari Yamaha MotoGP. Namun karena Cal Crutchlow sendiri di Austria GP ya, di MotoGP Austria 2 itu nanti akan membalap sebagai replacement rider dari Franco Morbidelli. Pada dasarnya jadi dia tidak bisa gitu ya, tidak bisa membalap sebagai pengganti dari Maverick Vinales. Dan jadi seperti itu teman-teman sekalian. Dan kalau misalkan nanti buruk-buruknya gitu ya, pada dasarnya Maverick Vinales dipecat atau misalkan Maverick Vinales dan Yamaha MotoGP bersepakat untuk berpisah lebih cepat di tengah musim, apakah Cal Crutchlow bisa dinaikkan menjadi pembalap reguler? Ya bisa aja teman. Ini juga bergantung pada apakah Cal Crutchlow-nya juga mau gitu membalap menjadi pembalap reguler di Yamaha M1. Karena Cal Crutchlow sendiri terakhir bilang bahwa dia memang sekarang lebih ingin membalap sebagai test rider karena kegiatan sebagai test rider itu tidak sehektik sebagai pembalap reguler. Ini akan terus bereskalasi, kita akan tunggu mungkin di Silverstone. Di Silverstone sendiri sebenarnya Cal Crutchlow sendiri masih membalap sebagai pembalap pengganti dari Franco Morbidelli. Apakah Cohtano Zane gitu ya yang sekarang membalap di World Superbike? Nggak tahu deh. Pada dasarnya saya sendiri masih nggak tahu kira-kira siapa yang akan menggantikan Maverick Vinales kalau gitu ya buruk-buruknya Maverick Vinales tiba-tiba mengakhiri hubungan dengan Yamaha jauh lebih cepat dari apa yang ia inginkan gitu ya, atau yang sudah ia nyatakan bahwa di akhir musim. Itu aja teman-teman sekalian informasi singkat hari ini mengenai kejadian Maverick Vinales yang tidak akan diturunkan di MotoGP Austria 2 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga kita bisa dapat bertemu kembali di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.